Saya Pascal Siswari menemani Anda kembali di Kompas Siang. Saudara, Menteri Perdagangan melarang media sosial berdagang secara langsung. Media sosial hanya boleh melakukan promosi tanpa menjual barang secara langsung. Usai pelarangan transaksi dagang di media sosial, Menteri Perdagangan menyarankan UMKM pindah ke e-commerce yang sudah mempunyai izin. Kementerian Perdagangan juga memberikan tenggat waktu transisi dan sosialisasi selama 1 pekan terkait perdagangan elektronik di platform sosial media. Apabila masa sepekan berakhir, TikTok Shop sudah tidak boleh beroperasi lagi sebelum mendapatkan izin perdagangan elektronik. Pengaturan mengenai social commerce yaitu penyelenggara media sosial yang menyediakan fitur, menu atau fasilitas tertentu memungkinkan pedagang dapat memasang penawar barang atau jasa. Jadi social commerce dia boleh iklan nantinya, tapi sosial media harus terpisah. Dia nggak boleh memakai ini sekaligus penggabungan sosial media menjadi social commerce, nggak bisa. Harus pisah, betul-betul terpisah. Tidak boleh mempergunakan data orang ini untuk dagangan, nggak boleh. Dan social commerce dia boleh iklan seperti TV. TV itu dia iklan boleh, promosi boleh, silahkan. Tapi tidak boleh transaksional. Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA mengaku belum menerima dokumen akhir revisi peraturan Mendak mengenai aturan social commerce. Mereka menegaskan secara prinsip mereka akan bersinergi dengan pemerintah Indonesia. Wakil Ketua Umum IDEA Budi Primawan menyebutkan IDEA akan memberikan asesmen dari peraturan yang baku. Batasan apa, peraturan apa yang dirubah ataupun baru yang nanti akan diundangkan oleh pemerintah. Nah, dari peraturan yang sudah baku itu nanti kami akan melakukan asesmen, baik kami secara asosiasi maupun bersama para anggota. Pada dasarnya sih dan pada prinsipnya kami di asosiasi dan para anggota pasti akan mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. Sebelumnya, Kementerian Perdagangan mengeluarkan larangan untuk transaksi dagang melalui media sosial. Media sosial hanya diperbolehkan menjadi fasilitas promosi. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah pusat perdagangan menjadi sepi akibat gempuran penjualan secara daring dan impor. Media sosial menjadi ramai sebagai tempat berdagang para pelaku usaha. Pemerintah kini telah mengatur soal ketentuan barang yang dijual secara daring yang wajib memenuhi aturan ketat layaknya barang yang dijual secara konvensional. Tim Liputan, Kompas TV.